Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani dengan nomor induk mahasiswa 8021031012. Saya merupakan mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya merupakan mahasiswi Universitas Valetehan pada tahun 2021 dan sekarang saya berada di semester 6 pada tahun 2024 ini. Saya lahir di Pandeglang pada tanggal 17 Oktober 2002. Tepatnya tahun ini saya akan beranjak pada usia 22 tahun. Saya di sini akan membuat materi mengenai pasar modal yang merupakan tugas dari mata kuliah pasar modal. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu poin-poin yang akan saya bahas di video ini yang termasuk dari materi pasar modal, yaitu ada 7 poin yang akan saya bahas di materi pasar modal ini, yaitu yang pertama ada pengertian pasar modal, tujuan pasar modal, fungsi pasar modal, manfaat pasar modal, instrumen pasar modal, pelaku yang ada di pasar modal, dan yang ketujuh ada struktur pasar modal. Itulah 7 poin yang akan saya bahas di materi pasar modal di video ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami untuk kalian yang melihat video materi pasar modal. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit menceritakan sejarah pasar modal, awal mula berdirinya pasar modal sampai sekarang bagaimana. Baik, inilah sejarahnya. Sejarah pasar modal di Indonesia dan di dunia, yaitu sejarah pasar modal di dunia dimulai oleh negara Perancis pada abad ke-12. Kemudian Bruges Flemish Belgia juga memulai perdagangan komoditas pada abad ke-13. Perkembangan jual beli efek baik komoditas maupun surat berharga terus meningkat di berbagai negara Eropa termasuk Belanda. Sejarah pasar modal Indonesia diawali dari penjajahan kolonial VOC Belanda. Pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia, pasar modal Indonesia resmi berdiri dengan nama Asosiasi Perdagangan Efek. Sayangnya pada tahun 1918, pasar modal Indonesia tersebut harus tutup karena muncul gejolak ekonomi sebagai akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pasar modal Indonesia kembali dibuka pada tahun 1977 oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Sampai akhirnya, pasar modal di Indonesia semakin berkembang dan diperbarui kebijakannya, sampai namanya pun berubah menjadi Bursa Efek Indonesia, seperti apa yang kita ketahui saat ini. Ternyata dapat kita simpulkan bahwa dalam sejarah awal mulanya pasar modal ada di Indonesia dan di dunia ini cukup mengalami proses yang cukup lama sampai terjadinya pasar modal berkembang di negara itu, bahkan pernah mengalami penyusutan pada adanya perang pertama dan yang kedua perang dunia itu, sampai akhirnya pasar modal ini bisa didirikan kembali oleh Presiden kita Soeharto dan bisa berkembang sampai saat ini, sehingga kita bisa memanfaatkan pasar modal untuk memenuhi dan mengambil keuntungan yang lumayan untuk kita
investasikan khususnya untuk para perusahaan, dan itu sangat bermanfaat. Dan itulah secara singkat sejarah pasar modal di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya kita memasuki materi pasar modal dengan membahas poin per poin yang akan saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Adapun pengertian pasar modal adalah tempat terjadinya jual beli instrumen keuangan demi mendapatkan pendapatan. Secara umum, pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten, serta pelaku pasar modal lainnya. Tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia. Di poin kedua yaitu ada tujuan pasar modal. Tujuan utama pasar modal adalah menciptakan mekanisme yang memungkinkan perusahaan mengakses dana dari investor dengan menerbitkan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya, sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan bisnis. Di dalam poin ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal terdiri dari dua jenis, yaitu fungsi secara ekonomi dan fungsi secara keuangan. Yang pertama yaitu fungsi dari segi keuangan, yaitu mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Yang kedua yaitu dari jenis fungsi ekonomi, membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam pengusahaan melalui penjualan surat berharga atau obligasi. Sedangkan dalam segi keuangan, fungsi pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasuk baik dari investor dan emiten. Poin keempat yaitu manfaat pasar modal. Yang pertama, menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Yang ketiga, mendukung simbiosis mutualisme antar investor dan emiten. Yang keempat, memeratakan pendapatan masyarakat. Yang kelima, mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. Yang keenam, membantu meningkatkan pendanaan pajak. Yang ketujuh, memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Di poin kelima, ada instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, reksadana. Reksadana merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan menginvestasikannya. Dan yang ketiga, surat utang atau obligasi. Surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Yang keempat, surat berharga equity yang merupakan dana investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Dan yang kelima, saham derivatif. Adapun poin keenam yaitu pelaku pasar modal di Indonesia. Yang pertama, ada emiten. Emiten yaitu pemilik surat berharga atau portofolio efek yang diterbitkan dalam pasar modal untuk mendapatkan modal dari investor. Yang kedua, ada investor, yaitu pelaku pasar yang menginvestasikan uangnya dalam berbagai produk pasar modal. Yang ketiga yaitu pinjaman emisi, adalah pihak yang melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan emiten untuk melakukan penawaran terhadap sisa efek tidak terjual. Lembaga ini berfungsi dalam menjamin keberlangsungan kegiatan emiten di bursa efek. Yang keempat, agen perantara.
adalah pihak yang bertugas mencari investor agar mau menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen pasar modal. Dan yang kelima, pialang atau broker. Lembaga ini adalah perantara antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Di poin terakhir yaitu ada struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, yaitu berfungsi dalam mengawasi dan membuat kebijakan terkait peraturan pasar modal. Yang kedua, perusahaan emiten. Lembaga ini menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal. Yang ketiga, Self-Regulatory Organization atau CRO. Lembaga dengan wewenang memproduksi kebijakan dan aturan sendiri bagi aktivitas bisnisnya di pasar modal. Bursa Efek adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan sarana perdagangan efek. Yang keempat, perusahaan efek. Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Yang kelima, penasihat investasi. Bertugas untuk memberikan jasa konsultasi kepada investor yang memerlukan nasihat dan perspektif terkait pengambilan keputusan dalam pasar modal. Yang keenam, lembaga penunjang pasar modal. Pihak krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam proses pasar modal. Badan ini terdiri dari bank kustodian, biro administrasi, efek, dan wali amanat. Yang ketujuh, profesi penunjang pasar modal. Contoh dari profesi penunjang yaitu notaris, konsultan hukum, audit, dan akuntan. Adapun studi kasus kejahatan pasar modal yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu di Antaboga Delta Sekuritas. Salah satu kasus kejahatan ini merupakan praktek investasi bodong oleh Antaboga Delta Sekuritas. Mereka menawarkan reksadana pendapatan tetap melalui Bank Senturi dengan janji hasil yang menggiurkan. Namun uang investor ternyata tidak diinvestasikan sebagaimana mestinya. Reksadana terproteksi ini ternyata tidak memiliki izin dari BAPEPAM LK, dan akhirnya nasabah atau investor mengalami kerugian mencapai 1,4 triliun. Adapun studi kasus yang kedua yaitu yang terjadi di Sarijaya Permana Sekuritas. Pada tahun 2009, kasus ini melibatkan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama Herman Ramli senilai hampir 235 miliar. Kasus ini merugikan sekitar 8.700 nasabah karena adanya penyalahgunaan uang nasabah oleh Herman Ramli. Sebagai respon terhadap serangkaian kasus penggelapan dana nasabah, pemerintah mencoba berinovasi dengan memperkenalkan SID atau Single Investor Identification dan sistem RDN, rekening dana nasabah, dengan harapan dapat mengurangi kejahatan di pasar modal, khususnya penggelapan dana nasabah. Itulah beberapa contoh kasus atau studi kasus kejahatan pasar modal yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga tidak terulang lagi kasus-kasus lainnya. Di sini juga saya akan sedikit membahas mengenai cara menghitung rasio agio saham. Apa sih yang dimaksud dengan agio saham? Agio saham adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan harga nominalnya. Misalnya, suatu perusahaan A menerbitkan saham dengan nominal 5.000 per lembar. Namun, saat penawaran umum saham perdana, perusahaan tersebut memberikan harga jual 7.000 per lembar. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa nilai agio saham adalah 2.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai agio saham sama dengan 7.000 dikurangi 5.000 sama dengan 2.000. Itulah
Contoh dari cara menghitung rasio agio saham. Wah, ternyata sangat bermanfaat ya kita memahami materi mengenai pasar modal. Dan ternyata banyak keuntungan bila kita menanam saham di pasar modal. Yang termasuk keuntungan itu bisa didapati oleh para investor adalah capital gain dan dividen. Yang dimaksud dengan capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham. Dan yang dimaksud dengan dividen adalah laba atau pendapatan di suatu perusahaan. Dan itu sangat bermanfaat untuk para investor untuk mendapatkan keuntungan dan sangat bermanfaat untuk kita untuk memperoleh laba. Itulah poin per poin mengenai materi pasar modal yang sudah saya bahas, dari mulai pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, peran, instrumen, dan juga struktur yang ada di pasar modal. Dari poin per poin itu cukup untuk kita bisa memahami seperti apa pasar modal itu dimanfaatkan dan tujuan apa kita untuk melakukan pasar modal itu. Karena banyak sekali manfaat-manfaat untuk kita selaku investor khususnya untuk memperoleh keuntungan dan juga laba. Karena dengan itu kita akan memperoleh keuntungan yang banyak dan untuk bermanfaat untuk bisnis kita juga. Dan setelah kita memahami, semoga kita bisa memanfaatkan dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, karena ini merupakan suatu ladang keuntungan untuk kita juga yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa lakukan. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dicerna, dipahami dengan sesama dengan baik. Banyaknya kekurangan ataupun kesalahan dalam video ini saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk semuanya mengenai per poin yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk yang menonton video ini juga. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.